Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang saluran pernafasan. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pernafasan atau bagaimana cara kita melakukan pernafasan. Namun sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, silahkan kalian siapkan buku tulis dan juga alat tulis kalian untuk mencatat materi-materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Sebelum kita belajar tentang bagaimana mekanisme pernafasan, kita perlu tahu dulu apa yang kita sebut dengan bernafas atau pernafasan itu bagaimana. Nah, bernafas itu adalah menghirup oksigen atau yang kita singkat dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi di dalam tubuh itu terdapat pertukaran gas. Ada dua gas yang ditukar. Yang pertama adalah O2 atau oksigen. Kemudian yang dikeluarkan adalah CO2 atau karbon dioksida. Coba kalian luangkan waktu kalian sebentar. Kalian hirup napas sedalam-dalamnya. Tahan. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Yang kalian hirup tadi itu adalah oksigen atau O2, sedangkan yang kalian keluarkan adalah gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini adalah hasil metabolisme atau hasil perombakan oksigen yang ada di dalam tubuh, kemudian zat sisanya itu berupa karbon dioksida. Nah, kemudian pertukaran gas ini terjadi pada alveolus. Nah, masih ingat alveolus ya? Jadi alveolus itu bentuknya seperti ini, bergelembung-gelembung seperti ini. Letaknya ada di dalam paru-paru yang paling kecil, cabang paling kecil. Nah, disinilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, yang warna hijau itu artinya ketika oksigen masuk. Nah, ini masuk. Kemudian merah berarti keluar. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Jadi yang merah ini karbon dioksida warnanya. Kalau yang hijau ini warnanya adalah oksigen. Jadi bisa kalian lihat seperti ini prosesnya. Kemudian bagaimana langkah-langkah mekanisme pernafasan atau pertukaran gas itu dijabarkan pada bagan ini. Jadi langkah pertama, hidung itu menghirup gas oksigen dari luar. Jadi oksigen ini dari luar dihirup oleh tubuh sampai ke alveolus. Jadi sampai pada alveolus. Nah, kalau sudah sampai pada alveolus gimana? Kalau sudah sampai di alveolus, oksigennya itu diserap oleh sel darah merah. Jadi sel darah merah itu menyerap oksigen yang masuk ke alveolus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh kita itu harus mendapatkan oksigen. Ketika tubuh tidak mendapatkan oksigen, maka tubuh kita akan merasakan ada yang sakit kepala, ada yang sesak nafas dan sebagainya. Jadi oksigen ini harus tercukupi. Selanjutnya langkah ketiga, setelah oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian terjadi zat sisa. Zat sisa yang berupa karbon dioksida ini dilepaskan ke alveolus. Yang melepaskan siapa? Yang melepaskan adalah sel darah merah juga. Jadi sel darah merah tadi membawa O2, kemudian melepaskan CO2 ke alveolus. Jadi pertama sel darah merah membawa oksigen. Setelah oksigennya dibawa dan diedarkan ke seluruh tubuh, sisa metabolismenya yang berupa karbon dioksida ini dikembalikan ke alveolus. Nah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, gas CO2 yang dilepaskan atau karbon dioksida yang dilepaskan di alveolus dikeluarkan melalui hidung. Nah, seperti itulah mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut.
Jadi ketika kita bernafas, ada dua bagian tubuh yang ikut bekerja sama, yang ikut bekerja dalam bernafas. Apa saja bagian tubuhnya? Yang pertama, ketika kita bernafas, yang ikut bekerja adalah bagian dada. Kemudian yang kedua adalah bagian perut. Nah, coba kalian perhatikan, kalian bernafas lagi, tarik nafas sedalam-dalamnya. Kalian lihat bagian tubuh kalian yang mana yang mengalami pergerakan. Nah, pasti bagian dada dan juga bagian perut. Nah, bagaimana posisinya? Nah, itu seperti ini. Jadi pernafasan itu ada dua jenis. Ada yang namanya inspirasi, ada ekspirasi. Kalau inspirasi itu menghirup oksigen. Nah, kalau ekspirasi ini mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian pernapasan lagi dibedakan menjadi pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Kalau pernapasan dada itu berarti berkaitan dengan otot-otot tulang rusuk. Ya, seperti ini. Jadi tulang rusuk yang bergerak, berubah posisi. Sedangkan kalau pernapasan perut di sini yang bekerja adalah otot-otot diafragma. Nah, kalau kalian ingin tahu apa itu diafragma? Jadi diafragma adalah sekat yang menghubungkan antara dada dan perut. Jadi diafragma itu adalah batas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pertama dari mekanisme pernapasan dada. Pernapasan dada yaitu yang melibatkan otot-otot tulang rusuk. Ini meliputi inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, kalau misalkan ketika pernapasan dada, ketika kita menghirup oksigen, maka otot tulang rusuk kita itu bekerja. Nah, artinya bekerja di sini berkontraksi. Tulang rusuk kita itu menjadi terangkat. Coba kalian praktekkan lagi. Kalian hirup nafas sedalam-dalamnya, apa yang terjadi pada tulang rusuk kalian? Pasti terangkat. Nah, kemudian ketika bernafas, rongga dada kita mengembang, membesar. Kalau mengembang, maka tekanan di dalam rongga dada itu lebih kecil. Kalau tekanannya lebih kecil dari tekanan luar, udara mudah sekali untuk masuk. Kemudian sekarang pernapasan dada bagian ekspirasi atau ketika mengeluarkan karbon dioksida, apa yang terjadi pada pernapasan dada? Nah, kalau kita sedang mengeluarkan karbon dioksida, ketika kita menarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian kita ingin mengeluarkan, maka otot antar tulang rusuk ini beristirahat, kembali turun. Nah, tulang rusuk kembali turun. Kemudian rongga dada kembali mengempis. Kemudian selanjutnya tekanan dalam rongga dada lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena ada udara yang ingin dikeluarkan. Jadi tekanan di dalam itu lebih besar. Kalau tekanan lebih besar yang di dalam, yang di luar lebih kecil, maka udara yang di dalam bisa keluar. Seperti itu. Nah, kalau pernapasan perut bagaimana? Kalau pernapasan perut atau yang berhubungan dengan otot-otot diafragma, ini sistemnya begini. Diafragma yang ini ya, yang sekatnya yang kalian lihat ini, yang berbentuk melengkung seperti ini. Nah, dia itu berkontraksi atau bekerja. Nah, kalau bekerja, diafragma itu tertarik ke arah rongga perut. Jadi diafragmanya itu menjadi datar. Diafragma menjadi datar. Kalau kalian bernafas, kalian perhatikan rongga perut kalian, maka perut kalian terasa lebih datar ketika menarik nafas. Kemudian rongga dada mengembang, tekanan dalam rongga dada lebih kecil sehingga udara masuk. Kemudian kalau pada ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida, otot diafragma ini berelaksasi. Nah, kalau berelaksasi itu gimana? Berelaksasi itu diafragmanya kembali mengendur. Coba lihat perut kalian, mengendur kembali kalau sudah mengeluarkan nafas. Kemudian sama diafragma kembali melengkung, rongga dada mengempis, tekanan dalam rongga dada lebih besar sehingga udara bisa keluar. Nah, selanjutnya
adalah materi tentang kapasitas paru-paru. Nah, yang disebut dengan kapasitas itu adalah daya tampung paru-paru terhadap udara pernafasan. Jadi, seberapa besarnya daya tampung paru-paru kita untuk menampung udara-udara di dalam paru-paru. Nah, itulah kapasitasnya atau daya tampungnya kita sebut dengan kapasitas paru-paru. Silakan kalian lihat gambar yang di sebelah sini. Ini adalah kapasitas paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru ini bermacam-macam jenis-jenisnya. Yang perlu kalian tahu di sini adalah ada udara komplementer, kemudian udara tidal, udara suplementer, udara residu dan sebagainya. Saya jelaskan terlebih dahulu dari yang pertama. Nah, ketika kita bernafas normal, kalian melakukan pernafasan secara normal, tidak tergesa-gesa, secara santai bernafasnya, itu kita sebut dengan udara pernafasan normal, atau nama lainnya adalah udara tidal. Nah, udara tidal itu besarnya adalah 500 cc. Nah, kalau kalian lihat di sini 500 cc itu dari skala 3000 ke 3500. Maka ada 500 cc untuk udara tidal. Ini udara normal. Jadi kalau kita bernafas secara normal, volume udara yang ada di dalam paru-paru itu hanya 500 cc saja. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya udara sisa. Udara sisa atau udara residu ini adalah udara yang tidak dikeluarkan dari paru-paru walaupun dihembus dengan sekuat-kuatnya. Jadi di dalam paru-paru kita terdapat sisa udara. Jadi udara itu tidak bisa keluar, dia tetap ada di dalam paru-paru meskipun kita sudah menghembuskan nafas kuat-kuatnya, meskipun kita mengeluarkan nafas yang banyak dan sebagainya, tetap saja di dalam paru-paru terdapat yang namanya udara sisa atau udara residu. Kemudian yang ketiga, ini ada volume cadangan inspirasi atau kita sebut dengan udara komplementer. Jadi yang ini ya, udara komplementer. Nah, udara komplementer itu adalah udara yang kita hirup sedalam-dalamnya. Kadang kan kita pernah selain bernafas santai, kita juga bernafas secara kuat. Artinya kita menarik udara atau menghirup udara sangat kuat. Coba kalian praktekkan, kalian tarik atau kalian menghirup udara yang sekuat-kuatnya, kalian tahan. Itulah yang kalian sebut dengan udara komplementer. Udara komplementer ini jumlahnya adalah 1500 cc, sama dengan jumlahnya dari udara suplementer. Nah, suplementer itu yang seperti apa? Kalau kalian tadi belajar komplementer adalah udara yang dihirup sekuat-kuatnya, maka pada udara suplementer ini adalah udara yang dihembuskan sekuat-kuatnya oleh tubuh kita. Itu namanya udara suplementer. Sama jumlahnya dengan udara komplementer. Selanjutnya, kalau misalkan kalian tahu di sini ada udara residu. Udara residu ini jumlahnya juga sama dengan suplementer dan juga komplementer, yaitu 1500. Nah, selanjutnya di sini kalian lihat ada kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru ini adalah jumlah dari udara tidal ditambah udara komplementer ditambah suplementer. Jadi yang dimaksud vital itu adalah kapasitas yang penting, udara yang penting yang ada di dalam paru-paru. Itu meliputi komplementer, tidal, dan suplementer. Jadi ketiganya ini kalau dijumlah dia menjadi kapasitas vital. Selanjutnya yaitu kapasitas total. Kalau tadi kapasitas vital adalah penjumlahan dari komplementer, tidal, dan juga suplementer. Kalau total berarti ditambah dengan udara sisa. Jadi ada udara sisanya di sini. Jadi kalau total itu secara keseluruhan seperti ini. Ini adalah udara kapasitas total paru-paru. Seperti itu.
Nah, baik, materi pada hari ini sudah selesai. Silahkan kalian catat materi yang ada pada pertemuan kali ini di buku tulis kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.